Baik, Ustaz. Nah, kita menuju informasi berikutnya terkait dengan aksi cabul yang meresahkan. Jadi sejumlah aksi pelecehan seksual terhadap wanita terjadi di sejumlah tempat belakangan ini. Tak hanya di jalanan, bahkan perbuatan cabul itu juga terjadi di tempat ibadah, termasuk masjid. Pelecehan seksual. Seorang warga berusaha menangkap pelaku pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di Jalan Mahali Depok, Jawa Barat. Pengendara sepeda motor itu dikejar warga setelah korban berteriak usai pelaku meremas bagian tubuh wanita muda itu. Polisi memburu pelaku dengan mengidentifikasi pengendara motor tersebut melalui rekaman CCTV. Di tempat berbeda, pelecehan seksual di jalanan juga terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tersangka dapat dibekuk setelah terjatuh dari sepeda motornya ketika dikejar warga. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka melakukan perbuatan cabul itu karena berdalih tidak bisa mengendalikan dirinya ketika melihat wanita dengan tubuh menarik. Bahkan ia sudah 3 kali berbuat cabul seperti itu. Alasan tersangka melakukan hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki dorongan atau hasrat seksual yang tidak bisa dikendalikan. Saat ini tersangka berdasarkan pengakuan sudah 3 kali melakukan secara acak, disampaikan sudah melakukan di wilayah Jakarta Barat maupun Jakarta Pusat. Dalih tidak dapat menahan hasrat juga diutarakan pria yang ditangkap usai melakukan tindakan tak senonoh terhadap 2 wanita di sebuah musola di Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual berdampak sangat buruk terhadap korbannya. Ya, beberapa orang malah mengalami trauma atau kecemasan yang sangat tinggi sehingga baru mendengar suara motor aja misalnya yang datang dari arah belakang, dia sudah cemas bukan main. Trauma yang dialami membuat korban menjadi tertutup, bahkan dapat menghilangkan sifat kemandiriannya. Untuk memulihkan kondisi kejiwaannya, perlu dukungan dari orang-orang terdekat korban. Untuk menceritakan terbuka pada orang-orang yang dipercaya dan dianggap bisa mendukung. Seperti misalnya keluarga, teman, atau orang-orang terdekat di sekitar korban. Bercerita itu bisa membantu untuk melepaskan juga energi-energi atau emosi negatif yang dirasakan dan juga memberikan penguatan gitu ya dari orang-orang sekitar. Dengan keterbukaan seperti itu, korban juga didorong untuk memperoleh perlindungan hukum. Karena dengan sistem yang ada saat ini, pengusutan tindak pidana kasus pelecehan seksual dapat dilakukan bila ada pengaduan korban saja. Namun di sisi lain, korban juga sulit untuk menunjukkan alat bukti saat melakukan pelaporan. Nah, kalau dari alat bukti yang sudah kita dapatkan berdasarkan cerita korban, itu sudah memadai dan sudah cukup, itu pasti akan kami dorong untuk proses hukum. Nah, karena kan beberapa lembaga kayak LPSK sendiri ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu syarat utamanya itu harus adanya laporan polisi gitu. Jadi memang untuk mendapatkan hak-hak korban itu harus ada syarat. Padahal tanpa tindakan hukum, tindakan pelecehan seksual akan rentan terjadi, baik di ruang publik maupun tempat pribadi. Pemberian pidana yang berat dapat membuat pelaku menjadi jera, ataupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan tak senonoh itu. Tim Liputan melaporkan. Nah, seperti yang tertera tadi di layarnya bahwa begal payudara misalnya, itu kan bukan kasus pertama yang terjadi. Yang lebih memprihatinkan adalah sudah dilakukan terang-terangan, termasuk di lingkungan tempat ibadah, masjid. Nah, Ustaz, ini pelaku pelecehan mengaku pada penyidik bahwa dia tidak bisa menahan hasrat saat melihat wanita. Kalau yang saya ingat bahwa perintah agama bagi laki-laki adalah menundukkan kepala ketika berhadapan ke lawan jenis. Apakah maksud dari perintah ini, Ustaz? Apakah sampai pandangan pun harus kita batasi begitu, Ustaz? Ya, ini kan sebetulnya memprihatinkan ya. Jadi yang namanya godol basor itu menundukkan pandangan. Pandangan itu ini mempunyai arti yang luas. Ya, bukan hanya menundukkan kepala saja, tetapi dalam pikiran kita juga nanti bisa pikiran kotor gitu ya. Bukan itu, tetapi begini, tindakan preventif yang dituntun oleh agama adalah wala taqrabuz zina. Jadi jangan kamu mendekati yang namanya zina gitu. Dengan apa? Dengan tadi masuknya kan lewat pandangan, karenanya godol basor, lewat pendengaran, lewat segala sesuatu yang bisa kemudian menaikkan hasrat. Karena yang menarik dalam agama itu begini tuntunannya. Tindakan-tindakan preventifnya apa? Yang namanya
ikhwan semuanya ya kita juga semua yang ikhwan atau akhwat semua harus ghodul basar. Artinya apa? Artinya jangan kemudian mendekati itu dengan ada yang banyak yang nonton film-film, video-video porno kan gitu. Kalau setiap hari nonton film porno, yang masuk ke dalam pikirannya adalah yang porno-porno. Semua yang diaksesnya yang porno. Tentu yang ada dalam bawah sadarnya itu ya semua aksi-aksi porno, aksi-aksi pornografi. Itulah yang kemudian mendorong yang syahwat yang tinggi, yang kemudian akhirnya dengan tentu nggak ada benteng zikir kan. Yang namanya hati itu kalau masuknya keburukan ya kebaikan keluar gitu. Dimasukkan kebaikan ya keburukan yang keluar. Karena inilah yang jadi masalah ketika dimasukkan hal-hal yang buruk itu, zikirnya lepas, semua kebaikan-kebaikannya lepas, ya akhirnya didorong syahwat, dia tidak bisa kemudian mengendalikan lagi yang namanya dirinya, yang kemudian ingin sekali yang namanya syahwat atau nafsu itu yang terpuaskan, namanya juga nafsu kan gitu. Karena dengan tidak adanya zikir, tidak adanya puasa, tidak adanya ritual dan lain-lain yang membuat dia kebablasan. Nah kemudian untuk permasalahan akhwatnya juga tindakan preventif apa? Dengan menjaga auratnya, dengan kemudian tidak keluar sendirian, dengan bersama-sama kan begitu, dengan mahramnya dan lain-lain. Ini kan sebenarnya tindakan-tindakan preventif ya. Apalagi dilarang untuk tabaruj gitu ya. Jadi artinya tabaruj itu menarik perhatian lawan jenis yang kemudian mengandung syahwat di belakangnya begitu. Nah ini kan sebetulnya tindakan-tindakan preventif atau tuntunan preventif dalam agama yang kemudian kalau dilakukan baik itu oleh ikhwan dan akhwat ini akan terjaga. Tapi ya inilah buktinya. Ketika ini semuanya dilanggar, tindakan-tindakan atau arahan-arahan preventif ini dilanggar, akhirnya masuklah mereka ke dalam permasalahan ini yang kemudian merugikan. Ya tentu yang paling dirugikan adalah yang tadi di jalanan di mana-mana akhwat itu ya aduh mengerikan. Kan banyak juga yang tidak lapor, masalahnya itu karena malu, karena takut, yang yang melecehkannya juga orang dekatnya sendiri. Makanya kenapa dilarang pacaran, karena biasanya pacarnya sendiri, saudaranya dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Nah inilah sebetulnya kita harus hati-hati, kita harus mengedukasi ya. Bukan hanya akhwat tetapi ikhwan juga diedukasi agar supaya timbul yang namanya keamanan ya bagi akhwat-akhwat ini, juga terjagalah akhlak para ikhwan. Kira-kira seperti itu. Sehingga tidak memancing nafsu tadi Ustaz ya, seperti yang pelaku di informasi kita simak. Ustaz, kita kan tahu bahwa manusia kan diciptakan dengan akal dan juga nafsu. Dua hal itu salah satunya Ustaz ya. Nah, apakah makna nafsu ini selalu berkonotasi, bermakna dengan hal negatif, Ustaz? Justru nafsu itu fitrah. Nafsu itu rahmat. Ya. Bayangkan kalau kita makan nggak ada nafsu, itu kayak enak sekali gitu makan itu. Gitu. Dengan adanya nafsu makan, nikmatlah itu makanan itu ya. Jadi tidak penting apa jenis makanannya, tapi dengan yang namanya nafsu itu enak sekali ya. Kalau kita lihat khairul idam aljo gitu kan. Jadi menu yang terbaik itu ketika kita lapar. Kenapa? Karena ketika lapar itu nafsu makan tinggi gitu. Nah, atau kalau kita lihat dalilnya inna nafsa la'amartin bis-su'i illa rahimah rabbi. Di situ disebutkan dalam surah Yusuf itu bahwa yang namanya nafsu amarah, nafsu amarah itu cenderung cenderung pada keburukan. Jadi nafsu-nafsu yang kemudian cenderung keburukan itu disebut nafsu amarah. Tapi illa ma rahimah rabbi. Jadi ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita lihat seperti apa sih nafsu ini? Gini, kalau kita makan tadi, makannya proporsional pada tempatnya, adil dalam menyalurkan nafsunya ya, inilah nafsu yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau misalnya makan sudah tidak proporsional, makannya yang tidak halal dan thayyiban, makan di waktu yang salah, atau misalnya di saatnya puasa wajib dia malah makan dan lain-lain, ini kan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang buruk. Di sini disebut nafsu amarah. Nah, jadi bagaimana melampiaskan nafsu kalau dia masuk pada tuntunan Allah, dialah yang disebut nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kalau dia melampiaskan nafsunya di luar yang dituntun oleh Allah atau bertentangan dengan syariat atau dengan tuntunan Allah, itulah yang disebut dengan nafsu amarah, nafsu yang cenderung pada keburukan. Nah, di sini saja seperti pernikahan lah. Ya, kalau berjima itu melakukan hubungan intim, ketika dia menikah dia melakukannya dengan tuntunan agama. Ini jadi ibadah, ya. Setengah agama kan menikah ini gitu. Menyelamatkan setengah agama. Jadi kalau dia tidak
dengan tuntunan agama melakukan hal yang sama sebetulnya, tapi tidak dengan tuntunan ini menjadi zina, menjadi haram, neraka tempatnya. Coba bayangkan. Itulah bagaimana perbandingannya ya. Kita harus memahami bahwa nafsu itu fitrah kita tempatkan pada tempatnya. Beragam nafsu Ustaz ya. Salah satunya kalau nafsu birahi dengan jangan dekati zina seperti Ustaz bilang tadi ya. Dan selebihnya Iya, dihalalkan saja gitu. Betul, baik.